Pecah telur, itu ungkapan Wakil Menteri Keuangan mengenai program teks amnesti pada pekan pertama, namun masih banyak wajib pajak yang bingung memanfaatkan program ini. Bagaimanakah cara menghitung teks amnesti untuk wajib pajak? Bersama kami telah hadir perencana keuangan Muhammad Andoko. Mas Andoko, selamat pagi, apa kabar Mas? Pagi, kabar saya baik Mas Ega. Baik. Mas Andoko, kita bicara mengenai tax amnesty nih ya. Saya ingin tanya dulu sebetulnya kalau misalnya nih perumpamaan aja ya, saya punya banyak kekayaan yang saya simpan di luar negeri. Katakanlah mungkin 100 miliar begitu. Apa untungnya saya mengikuti program tax amnesty? Kalau misalnya ternyata itu tidak diwajibkan, ini kan sukarela ya? Kalau misalnya aset itu sudah dilaporkan di SPT sebelumnya sih itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya mereka belum melaporkan sebelumnya, maka dia akan dapat tarif pajak yang sangat kecil kalau menurut saya. Karena tarif pajaknya kalau sampai dengan nanti September akhir, 3 bulan dari mulai Juli, dia hanya kena 2%. Jadi 100 miliar dikali 2% itu kan kurang lebih 2 miliar. Tapi kalau suatu saat dia nanti tidak mengungkapkan datanya dan kemudian pemerintah mengetahui bahwa itu datanya kemudian dia tidak pernah dilaporkan sebelumnya, maka dia akan kena tarif pajak progresif plus sanksi 200%. Cukup besar kan ya? Jauh sekali bedanya. Jauh sekali justru. Nah, tapi kan kalau misalnya saya memilih tetap aja di sana. Maksudnya sampai jangka waktu tertentu, toh saya biarin aja karena saya tidak merasa bahwa pemerintah itu mampu mengutak-atik kekayaan saya di luar negeri. Nah, kalau kayak gitu case-nya gimana? Nah, sekarang begini, kenapa ada tax amnesty dulu kan? Karena nanti tahun 2017 seluruh dunia akan mengungkap data keuangannya yang namanya automatization exchange of information. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi ruang atau tempat buat kita untuk menggelapkan pajak. Gitu. Oleh sebab itulah makanya dengan adanya itu, pemerintah kemudian membuka tax amnesty. Walaupun kita sudah lakukan 30 tahun yang lalu ya, tapi kan kemudian belum berhasil. Tapi sekarang mau nggak mau seluruh dunia akan mengungkap data. Dengan kata lain tadi saya bilang, buat kita mau nggak mau suka nggak suka kita harus mengungkapkan kewajiban perpajakan kita. Karena tahu ntar juga pada waktunya itu akan terungkap juga. Terungkap juga, betul. Oke, nah Mas Andoko, tapi kemudian kalau menurut Mas Andoko intinya itu tax amnesty itu apa sih? Orang kalau misalnya mau kembali ke Indonesia itu gunanya apa? Intinya itu buat mereka itu sebaiknya kenapa mereka harus mengikuti program itu? Oke, jadi pertama adalah tax amnesty pertama memberikan manfaat buat seluruh wajib pajak supaya dia mengungkapkan data yang benar, ya. Karena kita tahu bahwa sebagian besar dari kita mengisi SPT, tapi biasanya kita kan, misalnya saya tadinya punya penghasilan 1 miliar, tapi yang saya ungkapkan hanya 500 juta. Berarti kan ada dia pajak, kekurangan pajak. Yang kedua, pemerintah memberikan keringanan dalam hal pajak, terutama buat mereka yang dalam tanda kutip dia tidak melaporkan pajak dengan benar. Kemudian yang berikutnya, kalau dulu saya tidak mengungkapkan pajak, harusnya kan saya kena denda pajak atas kekurangan pajaknya harus saya bayarkan, plus sama sanksinya. Dengan adanya ikut tax amnesty maka dia akan dihilangkan, bukan dikurang lagi, dihilangkan. Gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya nanti suatu saat dia dalam tanda kutip dia harus dihentikan dari proses pidananya maupun dari proses yang lainnya, misalnya ada pemeriksaan pajak. Nah itu yang paling penting. Nah itu Mas Andoko, banyak orang juga wajib pajak khawatir nih ya mungkin ya. Jangan-jangan kalau nanti saya ngasih uang saya ke sana nanti keintip kekayaan saya berapa, dan kemudian nanti disalah-salahin, wah kekayaan dapat dari mana nih, ini malah disalah-salahin jadinya ujungnya. Nah itu gimana? Itu ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa apabila si wajib pajak, Dirjen Pajak membuka datanya, maka akan ada hukuman pidana 5 tahun di undang-undang tersebut. Untuk si yang pengungkapnya, jadinya. Oleh sebab itu aman tuh ya, aman gitu jadinya. Tapi kalau misalnya sekarang wajib pajak khawatir begitu ya, misalnya mereka mengkhawatirkan meskipun mereka merasa bahwa kegiatan bisnisnya mungkin halal, tapi kemudian ternyata sampai di Indonesia itu mungkin masuk dalam kategori pidana. Nah itu yang terjadi bisa saja seperti itu ya? Bisa jadi, tapi kan tadi dibilang bahwa tax amnesty itu memberikan pengampunan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan dengan benar. Pengampunan dalam bentuk apa? Sanksi ke administrasi, pajak terhutang maupun tadi yang misalnya pidana. Tapi ada pengecualian. Pengecualian ada 3, yaitu yang pertama adalah mereka yang sudah masuk dalam proses pidana ya. Terus yang kedua, kalau misalnya sedang masuk ke dalam pengadilan dan dia sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, itu jadinya. Baik, Mas Andoko, sekarang kita masuk ke penghitungan. Ini caranya gimana nih? Mungkin Mas Andoko bisa bercerita gimana sih caranya menghitung ikut program tax amnesty ini baik perseorangan maupun badan. Baik, untuk perhitungannya.
Jadi misalnya saya waktu itu lapor pajak di SPT terakhirnya itu 1 miliar. Saya punya aset. Ya, padahal sebenarnya saya masih punya aset lagi 2 miliar misalnya. Jadinya. Nah, berarti kan dengan katanya saya ada 3 miliar kan? Ya. Nah, jadi yang tidak diungkapkan atau gini deh. Tahun 2015 itu 1 miliar. Kemudian saya menyatakan bahwa ada aset-aset saya yang belum saya ungkapkan, 2 miliar misalnya. Ini dihitungnya dari terakhir melaporkan begitu? Betul, dari terakhir melaporkan jadinya. Nanti tinggal yang 2 miliarnya, dengan katanya dia punya aset 3 miliar sebenarnya. Atau 3 dikurang 1 atau yang 2 miliarnya ya. 2 miliar itu nanti kalau misalnya dia tidak punya hutang, ya, saya ngomongnya konteksnya deklarasi dulu yang ada asetnya di dalam negeri gitu ya. Kalau dia nggak punya hutang, maka 2 miliarnya dikurangi 0 kan karena nggak ada hutang. Terus kemudian kalau dia ikutnya sampai dengan periode pertama, 3 bulan pertama dari mulai Juli, maka dia hanya bayar 2%. Jadi 2 miliar kali 2%, dia akan bikin surat pernyataan. Surat pernyataannya itu nanti mengidentifikasikan wajib pajaknya, nomor NPWP-nya, kemudian aset yang mau dilaporkan apa yang belum diungkapkan, kemudian hutang yang belum dilaporkan, dan tebusannya. Oke, itu semua kekayaannya, baik itu uang, obligasi, atau pengertian kekayaan harta adalah akumulasi kekayaan dia, baik itu yang hartanya bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya bergerak itu misalnya kan cash, kemudian saham kan bisa gampang mudah dipindahkan. Tidak bergerak adalah misalnya rumah gitu kan. Terus harta yang berwujud maupun yang tidak berwujud, harta yang atas usaha maupun yang tidak usaha, harta yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu pengertiannya. Jadi di total semua. Jadi dengan kata lain, harta dalam bentuk apapun kalau dengan kata lain gitu jadinya. Ya. Jadi gampang aja ya, tinggal hitungnya 2% begitu aja. 2% kalau misalnya 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kalau dia 3 bulan pertama dia tidak mau melaporkan, masih ada kesempatan di 3 bulan berikutnya. Tapi bayarnya 4%. 3%. Mau naik ya? Naik. Terus dua periode tidak dimanfaatkan, masih dikasih kesempatan sampai 3 bulan berikutnya. Atau periode ketiga dia bayarnya 5%. Kalau misalnya hartanya ada di Indonesia atau seperti tadi Mas Egan punya 100 miliar di Singapura mau ditarik ke sini atau dengan katanya dipindahkan ke Indonesia, itu masuk kategori tadi 235. Periode 1, periode 2, periode 3. Tetapi kalau misalnya hartanya tetap mau ditempatkan di Singapura, maka yang dia kenanya 2 kali lipat. 4 yang periode pertama, 6 sama 10. Kurang lebih gitu. Jadi lebih cepat itu lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Harusnya mulai tadi kita lihat tadi kan sudah ada orang yang mengungkapkan 100 miliar ya. Dan tadi sih Wakil Menteri Keuangan mengatakan tidak boleh mengungkap data karena kalau mengungkap data dia kena undang-undang tadi pidana 5 tahun. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bahas kemudian nanti bagaimana menghitung untuk pajak wajib pajak badan ya. Mas Handoko ya, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah sama kami di Market Corner.